Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira. Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fi dinillahi bid'ah kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Tiada henti-hentinya kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Jalla Jalaluh yang dengan nikmat dan karunia-Nya kita masih bisa diberikan kesempatan untuk melaksanakan salah satu syiar agama, ya, yakni salat maghrib secara berjamaah dan isya secara berjamaah, dan diselingi dengan belajar ilmu agama, ya. Yang karena Rasulullah SAW bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki hambanya untuk kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memfaqihkan dalam urusan agamanya, ya. Karena dengan agama inilah, karena dengan syariat inilah kita bisa melaksanakan ibadah, bisa mengetahui agama kita, bisa mengetahui Rabb kita, senantiasa mengetahui juga Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah Subhanahu wa taala tidak lain dan tidak bukan menciptakan kita di dunia ini melainkan hanya untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dan ibadah ini sifatnya umum, ya akhi, ya, sifatnya umum. Sebagaimana Syekhul Islam berkata, makna ibadah apa? Ibadatun hiya ismun jami' likulli ma yuhibbuhullah wa yardah minal a'mal wal aqwal adh-dhahirah wal batinah. Ibadah itu apa sih? Salat, puasa, zakat, ibadah, iya ibadah, ya kan? Tapi bukan hanya sebatas itu. Menurut ilmu ibadah, bekerja ibadah bukan? Ibadah. Apalagi ibadah? Salat, ya, pokoknya ibadah itu bukan hanya sebatas ritual yang kita kerjakan sehari-hari, ya. Likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah. Ibadah itu adalah suatu nama, ya, yang di situ, yang nama tersebut maknanya amalan yang kita kerjakan tersebut yuhibbuhullahu wa yardah, yang dicintai Allah dan Allah ridho di situ. Minal aqwal adh-dhahirah wal batinah. Aqwal wal a'mal. Baik itu bentuknya perbuatan ataupun bentuknya perkataan. Dan baik itu yang zahir, yakni terlihat oleh mata kita, ataupun yang batin. Ya. Kita bekerja apabila kita niatkan untuk ibadah. Tidur pun ibadah apabila kita membaca doa. Ya. Sampai-sampai bangun tidur kita ibadah, mandi kita ibadah karena kita masuk kamar mandi membaca doa. Jadilah, ya, 24 jam kita itu bernilai ibadah. Subhanallah, ya. Beruntungnya perkara seorang muslim. Baik, sebagaimana yang telah dijanjikan, kita akan melanjutkan kajian kita, yakni dari kitab Adabul Mufrad karya Syekh Bukhari. Afwan, ana lagi kurang sehat, ya. Sampai mana kemarin?
Hadis keempat. Bab layyin al-kalam liwalidayhi. Bab layyin al-kalam liwalidayhi. Bab tentang layyin. Layyin itu adalah berlemah lembut dalam ucapan. Liwalidayhi, kepada kedua orang tua. Tapi kita baca An Taisalah ibn Mayyas radhiyallahu ta'ala anhu wa qala kuntu ma'an najadat fa asabtu dhunuban la araha illa minal kaba'ir fa dzakartu dzalika li ibn Umar qala ma hiya qultu kadza wa kadza qala laysat hadhihi minal kaba'ir walakin hunna tis'un al-awwal al-isyraq billah wa qatlu nasmah wal firaru minaz zahfi wa qadhafal muhsanah wa aklu riba wa aklu malal yatim wa ilhadu fil masjid walladhi yastaskhar wa baka al-walidain minal uquq. Qala li ibnu Umar tafarruqu minan nar wa tuhibbu an tadkhulal jannah qultu ay wallah qala ahayyun walidak qultu indi ummi qala fa wallah law alanta lahal kalam wa at'imtaha ta'am la tadkhulannal jannah majtanabtul kabair. Pada megang terjemahan ya, insyaallah ya, paham ya. Baik, anda terjemahin. Dari siapa? Sahabat siapa tadi? Tayas Pak Angga mau baca mungkin? Suaranya kencang. Siapa yang mau baca? Silakan. Anda baca terjemah, Anda baca Arabnya. Pari mungkin, silakan. Kan pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Kalau pakai bahasa Arab gundul mungkin sulit. Taisalah bin Mayyas mengabarkan kepadaku, dia berkata, ketika bersama orang-orang Najadat, aku lalu melakukan perbuatan dosa yang kuanggap sebagai dosa besar. Kemudian aku mengabarkan hal itu kepada Abdullah bin Umar. Dia lalu bertanya, apa yang kau lakukan? Aku pun mengabarkan perbuatan itu. Dia menjawab, itu bukan salah satu dari dosa besar. Dosa besar itu ada 9, yaitu mempersekutukan Allah, membunuh orang, lari dari pertempuran, memfitnah seorang wanita dengan tuduhan berzina, memakan riba, memakan harta anak yatim, membuat maksiat di dalam masjid, menghina dan membuat kedua orang tua menangis karena durhaka kepada keduanya. Ibnu Umar lalu bertanya, apa engkau takut masuk neraka dan ingin masuk surga? Tentu, jawabku. Beliau bertanya, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Aku masih mempunyai seorang ibu. Jawabku. Beliau berkata, kalau sekiranya engkau melembutkan ucapanmu terhadapnya dan selalu menyiapkan makanan untuknya, engkau akan masuk surga selama engkau menjauhi dosa-dosa besar. Baik, barakallahu fikum. Mafhum ya? Berbicara lemah lembut kepada kedua orang tua. Hadisnya wadih, jelas. Jadi berapa tadi? Ada 9 dosa besar yang disebutkan di sini. Yang pertama jelas al-isyraku billah, syirik kepada Allah. Dan kita langsung masuk ke poin intinya aja, yakni berlemah lembut apa? Berbicara lemah lembut kepada orang tua. Karena banyak dosa besar yang disebutkan di sini. Di antaranya ada menuduh wanita berzina, ya, makan riba, apalagi kabur dari pertempuran dan lain-lain, makan harta anak yatim dan lain-lain. Adapun kita fokuskan di sini apa? Apa tadi kita fokuskan di sini? Berlemah lembut kepada orang tua. Sekarang kita gini aja, introspeksi diri. Sejauh mana kita berbicara kasar kepada orang tua kita? Pernahkah kita berbicara kasar kepada orang tua kita? Pernah. Ya. Apa lantas apa yang akan kita lakukan sekarang? Otomatis kita meminta maaf. Ya kan? Dalam hadis ini siapa yang bertanya? Apakah ibumu masih hidup? Apakah orang tuamu masih hidup? Ya. Apakah ayahmu masih hidup? Ya kan? Maka aku berkata, aku hanya memiliki seorang ibu. Lantas berkata Ibnu Umar, sungguh demi Allah, jika engkau berbicara lemah lembut kepadanya dan engkau memberinya makan, ya, niscaya engkau akan masuk surga selama engkau menjauhi dosa-dosa besar. Maknanya apa? Apakah kita bisa masuk surga hanya dengan
berbakti kepada orang tua? Belum. Ya. Faedahnya apa? Ada hadis di sini. Kita menjauhi dosa-dosa besar, setelah itu kita apa? Berbakti kepada orang tua, otomatis baru kita bisa masuk surga. Salah seorang sahabat ketika orang tuanya meninggal, yakni ibunya meninggal, dia menangis terseduh-seduh. Maka para sahabat bertanya kepada sahabat ini, "Kenapa engkau menangis?" Sangat terseduh-seduh, sangat deras air matanya keluar pada saat itu. Maka sahabat yang nangis tersebut mengatakan apa? "Indi babani maftuhani." Ya kan? Aku memiliki 2 pintu yang terbuka. Mananya apa? Aku memiliki 2 pintu surga yang terbuka. Wal'an mughlaqah. Wal'an yang sekarang yang satu ini tertutup karena ibunya meninggal. Berarti sisa siapa? Sisa ayahnya. Maka dia nangis terseduh-seduh karena salah satu pintu menuju surga itu tertutup. Ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum. Dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wakhfid lahuma janahadh-dhulli minar rahmah." Dan lemah lembutlah kalian terhadap kedua orang tua kalian. Maknanya apa? Setinggi apapun pangkat kalian, ya, sebesar apapun nominal gaji kalian, kalau kalian sudah di depan orang tua kalian, apakah itu ada artinya? Tidak. Kita ini bagaikan anak kecil di mata mereka. Meskipun kita sudah memiliki anak yang begitu banyak, memiliki rumah mewah mungkin, bisa menghajikan orang tua kita, bisa mengumrohkan orang tua kita, tetap saja kita tetap dipandang orang anak kecil, gitu loh, ya kan? Maka dari itu orang tua kita tuh, ya, orang tua kita khususnya. Saya berbicara di sini dalam konteks kita sebagai anak, ya, karena sejatinya di sini belum tentu semuanya orang tua, akan tetapi di sini otomatis semua pasti anak. Kita semua di sini belum tentu orang tua, akan tetapi otomatis di sini semuanya anak, ya, gitu. Makanya saya berbicara di sini latar belakangnya adalah anak, ya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waqfid lahum janahadh-dhulli minar rahmah." Dan hendaklah dirimu, rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, minar rahmah. Maknanya apa? Maknanya yaitu tadi, sebesar apapun pangkatmu, sebesar apapun gajimu, tetap di depan orang tuamu itu harus tunduk, harus patuh. Jangan sampai karena kepintaran kita, kuliah kita lebih tinggi daripada orang tua kita dahulu, ketika kita dinasihati oleh orang tua kita, ya, langsung kita potong pembicaraannya. Jangan seperti itu, ya. Maka dari itu, inilah hadis yang pertama. Harus apa tadi? Layyinul kalam liwalidayhi. Harus berlemah lembut. Jangan sampai kita menyakiti orang tua kita. Karena salah satu dosa terbesar yakni adalah uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Durhaka kepada orang tua itu bentuknya banyak, ya akhi. Bukan hanya menelantarkan orang tua saja, menyakiti dengan perkataan saja itu sudah termasuk ke dalam dosa besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karim." Fala taqul lahumā uffin. Janganlah kalian berkata uff. Apa uff? Dalam bahasa kita tuh cih. Ya. Contohnya misalnya, "Fulan, tolong belikan garam di warung." Kata anaknya apa? "Iya, sini." Nah, itu sudah termasuk tuh. Meskipun enggak harus enggak harus persis enggak. Yang penting ungkapan seperti iya udah sini. Nah, karena ada apa? Ada kedongkolan di dalam hatinya. Maknanya apa? Maknanya dia tidak benar-benar mematuhi omongan atau perintah orang tuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di situ, "Fala taqul lahumā uffin." Bentuknya apa? Bentuknya perintah larangan. Ya kan? An-nahyu tufidul tahrim. Dalam kaidah fikih, ya. Larangan maknanya adalah pengharaman. Al-amru tufidul wujub. Sedangkan perintah menunjukkan kewajiban. Adapun lawannya wa nahyu tufidu at-tahrim. Adapun larangan bentuknya adalah tahrim, keharaman. Maknanya adalah fala taqul lahumā uffin
yakni kita haram untuk mengatakan kepada orang tua kita. Ya. Maka kita dari sekarang ajarkan ke anak kita, jangan sampai anak kita mengatakan atau atau cih. Ya, nggak boleh. Meskipun kalimatnya sedikit, akan tapi itu sangat menyakiti kedua orang tua kita. Ya. Kisah Uwais Al-Qarni yang sempat berapa pekan lalu kita katakan, Uwais tidak pernah menolak permintaan kedua orang tuanya. Sampai-sampai ketika orang tuanya sakit, ibunya sakit, ya kan? Dia ingin menunaikan haji. Pada saat itu haji masih lama, 8 bulan lamanya. Ya. Sampai-sampai Uwais saking tidak ingin menolak keinginan orang tuanya, yakni ibunya, dia rela untuk membeli anak lembu, anak sapi. Ya kan? Dari yang kecil hingga 8 bulan lamanya ketika itu, maknanya dia beli itu 8 bulan sebelum bulan haji. Otomatis ketika bulan haji, lembu itu sudah besar atau belum? Sudah, ya kan? Anak lembu tersebut dia beli dari 8 bulan sebelum bulan haji. Tiap hari dia naik gunung bawa apa? Bawa anak sapi tersebut. Tahu nggak fungsinya apa? Fungsinya adalah ketika bulan haji tersebut, bulan haji itu datang, ya, Uwais karena tidak memiliki uang, dari zaman dulu belum ada pesawat, ya, zaman dulu belum ada kapal, belum ada mobil, belum ada apa. Hanya ada unta dan itu pun harganya mahal, ya. Dari Yaman sampai Mekah, Uwais menggendong ibunya, ya, menggendong orang tuanya. Itulah fungsinya dia membeli apa? Membeli anak sapi. Supaya apa? Supaya kuat, ya, supaya kuat. Ikhwatul iman azanallahu wa iyyakum. Itulah perilaku yang harus kita terapkan dalam diri kita sekarang. Ketika kita sudah tahu hadisnya, terlebih lagi kita bisa mengajarkan kepada anak-anak kita, istri kita. Ya. Jangan sampai anak-anak kita ini telat taunya. Maknanya apa? Kita sekarang sudah tahu, ya. Dosanya lebih besar ketimbang kita belum tahu. Apa yang saya sampaikan sekarang, ya, bisa disampaikan lagi kepada anak dan istri kita di rumah nanti. Ya. Gitu. Apakah ayahmu masih hidup? Apa maknanya? Korelasinya apa di hadis ini? Apakah ayahmu masih hidup? Jawabku, aku hanya memiliki seorang ibu. Lantas, sungguh demi Allah, jika engkau berbicara lemah lembut kepadanya dan engkau memberikan makan, niscaya engkau akan masuk surga selama menjauhi dosa-dosa besar. Maknanya apa? Meskipun orang tua dua-duanya ada, ya, tidak menutup kemungkinan kita bisa melakukan dosa-dosa besar. Maknanya apa? Meskipun orang tua kita ada masih lengkap, ya kan? Biasanya gini loh, kita menyesal atau kita baru melakukan berbakti birrul walidain ketika salah satunya itu sudah tiada. Percaya nggak Pak? Percaya, ya. Apalagi terlebih lagi ketika dua-duanya sudah tidak ada. Berapa banyak Pak Muslim di luar sana yang melantarkan kedua orang tuanya, padahal dua-duanya masih ada Pak, ya. Dia lebih memilih apa? Memilih mengeluarkan kocek jutaan rupiah mungkin untuk apa? Untuk mengurus orang tuanya di panti jompo, atau terlebih lagi membayar asisten rumah tangga, apa namanya, yang mengurus apa, nenek-nenek itu, ya, tuh. Padahal, ya, di situ bakti kita sebagai anak, pahalanya sangat besar, gitu kan? Dan ketika salah satunya sudah tiada atau bahkan dua-duanya sudah tiada, barulah dia menyesal, barulah dia menyadari. Maka dari itu, ya, selagi orang tua kita masih ada sekarang Pak, ya, cium Pak tangannya, ya. Apabila mungkin sebagian ikhwan kita ada yang mengatakan orang tua saya galak Ustaz, orang tua saya kalau ngomong A harus A, ngomong B harus B, nggak pernah dia mau dibantah, orang tua saya kasar. Ya akhi, dengar, banyak orang yang mengeluh ini seperti ini ke kita. Apa yang kita sampaikan kepada mereka?
Kira-kira apa Pak solusinya Pak? Ketika kita menghadapi orang tua yang keras, orang tua yang galak mungkin, orang tua yang tidak mau, maknanya apa sih? Kalau harus dengan pendiriannya, apa tuh namanya? Diktator ya, ya otoriter ya, keras kepala. Kita katakan bahwasanya, ya akhi, coba sekali-kali aja pandang wajah ayahmu atau ibumu ketika beliau tidur. Ketika beliau tidur, pandangilah wajah ayah dan ibumu. Kenapa? Kenapa bisa begitu? Coba engkau bayangkan betapa capeknya orang tuamu, betapa susahnya menghidupimu dari engkau kecil sampai engkau balita, sampai engkau besar sampai saat ini. Wajar gak sih dia marah? Capek Pak, capek ngurus anak tuh, capek demi Allah. Kalau bukanlah cinta yang ada dalam dirinya, bagaimana yang setelah kita katakan kemarin, cinta fitri yang ada dalam dirinya, cinta yang memang benar-benar Allah subhanahu wa ta'ala tanamkan dalam dirinya, tidak mungkin dia mau capek-capek bangun tengah malam gantikan pampers mungkin, ya kan, bangun tengah malam hanya demi untuk menyusui kita. Maka dari itu coba pandangilah ayahmu ketika engkau tidur. Betapa banyak kerutan yang ada dalam dahinya, tangannya yang tadinya mengepal atau gemuk ya, sekarang sudah kurus. Tangannya yang kulitnya yang tadinya keras atau kencang, sekarang menjadi layu atau peot mungkin bahasa anak kita sekarang. Ya. Lantas apakah orang yang ini yang engkau benci sekarang? Mananya apa? Mana baktimu? Mana timbal balikmu sebagai anak? Jangan sampai engkau dapati orang tuamu telah tiada dan engkau sekarang menyesal. Ya. Ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum. Membalas jasa kedua orang tua itu tidak harus dengan uang atau tidak harus dengan barang, tidak harus dengan apapun yang bernilai dengan dinilai dari materi. Bisa kita membalas orang tua kita dengan doa, dengan perbuatan kita yang kian hari kian membaik, kian hari kian menjadi soleh. Senantiasa kita berdoa sebagai orang tua, Rabbi habli minas sholihin. Ya, doa yang umum, Rabbi habli azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu doa yang bentuknya sifatnya umum. Adapun doa orang tua kepada anak, ya ini apa? Rabbi habli minas sholihin. Berapa banyak atau berapa sering kita ucapkan doa tersebut? Dalam sholat kita mungkin, dalam 1/3 malam kita mungkin. Ya. Lantas sudahkah anak kita menjadi apa yang kita harapkan? Sudah belum Pak? Kalau belum, jangan putus asa Pak. Jangan pernah putus asa. Bisa jadi anakmu yang nakal atau anakmu yang tidak sesuai dengan harapanmu itu karena dosa-dosamu yang lalu. Itu karena dosa-dosamu yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Anak yang nakal itu belum tentu apa? Belum tentu biasanya orang yang ada yang bilang, wah ini mah nggak diajarin kayak ini, ya banyak yang ngomong gitu ya. Ada aja lelucon begitu di luar. Akan tapi sejatinya kita yakini bahwasanya anak nakal itu karena apa? Karena dosa orang tuanya dulu, gitu kan? Adapun membalas jasa kedua orang tua yaitu menjadikan diri kita sebagai anak terus menjadi baik. Doakan kedua orang tua kita, baik masih hidup ataupun sudah meninggal. Mana yang lebih penting, istri atau orang tua? Sebagai kita anak laki-laki, mana yang lebih penting Pak? Orang tua. Sekarang saya tanya di sini, kalau misalnya terima gaji pertama kali yang kita kasih istri kita atau orang tua kita? Jujur aja Pak. Jujur aja. Ya? Sebagai ada yang bilang istri, sebagai ada yang bilang orang tua. Kenapa? Mana yang lebih dahulu? Lidah kita mengatakan orang tua, akan tapi ketika sampai rumah, mana yang didahulukan? Istri. Ya. Sekecil itu permasalahan rumah tangga. Ya. Maknanya apa? Gini loh. Apabila kita mengatakan
orang tua lebih utama. Kita mengetahui bahwasanya prioritas kita sebagai anak laki-laki itu adalah orang tua kita, baru Allah, Rasul, orang tua, baru istri, baru anak. Adapun perempuan beda, Allah, Rasul, istri, baru orang tua. Allah, istri, Allah, Rasul, suami, baru orang tua. Adapun kita anak laki-laki, Allah, Rasul, orang tua atau istri? Orang tua. Baru kewajiban kita di bawahnya. Mana yang lebih penting sekarang? Orang tua atau istri? Orang tua. Akan tapi berapa banyak ya suami ketika ingin memberikan nafkah atau memberikan uang, mungkin memberikan hadiah kepada orang tuanya, masih ngumpet-ngumpet ya Pak ya, masih minta izin sama istrinya ya. Nih mah, saya transfer sekian, Umi saya transfer sekian, tolong jangan bilang istri, tolong jangan sampai istri tahu. Kenapa emang kalau tahu? Kenapa kalau tahu? Apakah istri kita bakalan marah kalau misalnya kita berbakti kepada orang tua? Marah nggak? Kalau marah, justru apa? Justru yang salah di mana? Kita atau istri kita? Istri kita yang salah, ya kan? Seharusnya kalau emang benar-benar mau menggapai ridhonya Allah, mau menggapai surganya Allah, istri saling membantu suami untuk apa? Untuk berbakti kepada orang tuanya, dan kita membantu istri untuk berbakti kepada kita. Ada akhwat ya? Ada akhwat? Ada. Ya, seperti itu. Saling membantu. Tapi ikhwatal iman wa akhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Kita masuk ke hadis selanjutnya. Siapa yang membaca silakan. Langsung bahasa Indonesianya aja kali ya, untuk mempersingkat waktu. Artinya aja, langsung bahasa Indonesianya aja. Dari Urwah yang berkata, menafsirkan ayat dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kesayangan. Quran surat Al-Isra ayat 24. Lalu berkata, janganlah kau menahan diri untuk melakukan sesuatu yang diinginkan keduanya. Ya, ini ayat yang tadi kita bacakan ya. Wakhfid lahum janaha dhulli minar rahmah. Ya, ayat sebelumnya adalah wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Dan Tuhanmu telah memerintahkanmu alla ta'budu illa iyyah. Pasti selalu Pak berendengan ya. Maksudnya adalah selalu bersandingan. Sebagaimana perintah salat ada perintah zakat. Perintah salat, zakat, tauhidkan Allah, selalu bersanding dengan wabil walidaini ihsana. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wabil walidaini ihsana. Saya ingin garis bawahi kalimat ihsana di sini. Kenapa ihsana? Ihsana itu maknanya apa sih Pak? Tahu enggak? Ihsan. Siapa yang tahu ihsan? Ihsan itu secara bahasa artinya baik. Artinya apa? Baik. Akan tetapi dalam bahasa Arab, baik itu maknanya banyak Pak. Bisa jayyid, bisa thayyib, ya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memakai kalimat kata ihsan di sini. Ya. Ihsan itu tingkatan paling tinggi, Pak. Yang pertama Islam. Yang kedua iman. Yang ketiga baru ihsan. Apa makna ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Apabila engkau tidak bisa melihat Allah, ketahuilah bahwasanya Allah melihatmu. Wabil walidaini ihsana, dan engkau berbuat baik kepada orang tua secara ihsan. Maknanya apa? Engkau berbuat baik kepada orang tuamu dimanapun kalian berada. Tidak harus dilihat orang, tidak harus dilihat oleh saudara-saudara yang lain. Nih, aku berbuat baik kepada orang tua aku, kamu berbuat baik nggak? Nah, ya, maknanya apa? Kita diam-diam mendoakan kedua orang tua kita. Diam-diam kita apa? Berbakti kepada orang tua kita dengan cara bersedekah atas namanya mungkin. Kalau orang tua kita sudah tiada, ya, sebagaimana yang tadi saya sebutkan, mana yang lebih dahulu? Nafkah orang tua atau istri? Orang tua. Adapun orang tua yang ketika sudah meninggal, mana yang lebih diwajibkan? Mertua atau istri? Tetap orang tua. Kenapa? Karena mertua itu adalah orang tua, bukan? Mertua orang tua. Mertua adalah orang tua. Cuma darahnya adalah, dia masuknya adalah karib kerabat. Gitu. Tetap kita sebagai anak laki-laki harus
berbakti kepada orang tua kita kandung. Dengan cara apa? Mungkin kalau misalnya orang tuanya sudah meninggal, dengan cara bersedekah atas nama orang tua kita mungkin, ya. Atau bisa menyumbang ke rumah yatim atau bersedekah atas nama orang tua kita. Wabil walidaini ihsana. Kita kembali ke wabil walidaini ihsana. Tadi saya katakan ihsan itu adalah tingkatan paling tinggi, Pak. Maknanya apa? Maknanya kita tidak harus terang-terangan kita berbakti kepada orang tua kita, ya, dan tidak juga kita menghardiknya secara terang-terangan atau diam-diam juga, gitu. Maknanya wabil walidaini ihsana adalah wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada orang tua kita secara ihsan, secara baik, ya, baik itu dalam kelihatan zahir ataupun batin ataupun tidak terlihat. Imma yablughanna 'indakal kibara, ya, meskipun yablughanna 'indakal kibar ahaduma, salah satunya sudah kibar. Apa kibar? Tua, renta. Apa bahasa kitanya, Pak? Sudah sepuh, ya. Au kilahuma, ataupun kedua-duanya sudah sepuh. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduma au kilahuma fala taqul lahumā uffin. Itu sambungan ayat sebelumnya. Maka janganlah, tahrim, kalimat tahrim di sini ada kalimat pengharaman, karena perintahnya adalah fala taqul lahumā uffin, dan janganlah kalian berkata uff atau wala tanharhuma, dan janganlah kalian hardik mereka, wala tanharhuma, dan janganlah kalian caci mereka, wa qul lahumā qawlan karīmā, ya, dan berbicaralah kepada keduanya qaulan karīma, dengan perkataan yang baik, dengan perkataan yang sopan, dengan perkataan yang santun, ya, sebagaimana dalam ayat wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wa fid dunya ma'rufa. Dan sahib apa itu? Apa sahib? Sahib apa? Sahib teman, ya, dan jadikanlah orang tua itu kita sebagai teman. Maknanya apa? Maknanya apakah kita anggap orang tua kita teman? Enggak, ya. Ayat ini menjelaskan bahwasanya wa in jahadaka ala an tusyrika bi, dan apabila orang tuamu berusaha untuk an tusyrika bi, berbuat mengajak syirik kepadaku atau mendustai aku atau berbuat maksiat kepadaku, fala tuti'huma, dan janganlah kalian mentaati keduanya, ya. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa, dan sahib, dan anggaplah sebagai teman. Maknanya adalah bergaulah kepada orang tua kalian layaknya teman, layaknya sahib fid dunya ma'rufa, selama di dunia secara ma'ruf, secara baik. Tuh ayatnya, ya. Apabila kita diperintahkan orang tua kita untuk maksiati Allah, ya kan? Contohnya apa sih? Banyak contohnya, ya kan? Misalnya, umpama saya sebagai anak, gitu kan, Umi, Abi, gitu ya, saya diterima kerja di bank, kira-kira diambil nggak? Kita sebagai anak otomatis apa? Otomatis selalu meminta pendapat orang tua, kan? Karena ridallah fi ridho walidain wa suhtul rabbi suhtul walidain. Ridhonya Allah ada di ridho orang tua, ya, dan murkanya Allah pun sama, ada di murka orang tua. Umi, Abi, kira-kira aku ambil nggak nih? Ambil aja, nak, lumayan gajinya, ya kan? Nah, masuk ayat ini, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Janganlah kalian pernah sekali-kali mentaati keduanya, ya. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, dan bergaulah layaknya teman, fit dunya ma'rufa, di dunia secara baik, ya. Itu makna dari hadis ke berapa? 9, ya. 9. Baik. Ikhwatul iman wa akhwati fillah, azanallahu wa iyyakum. Adapun setelahnya membalas jasa kedua orang tua. Sahih? Benar, ya? Ya.
Taib. Dari sama nggak bukunya? Sama. Dari siapa? Sahabat siapa sih itu? Silakan. Qabisah. Taib. Iqra. Tafadhol. Baca, nggak apa-apa. Artinya aja. Dari Abu Hurairah dari Nabi SAW beliau bersabda, seorang anak tidak dapat membalas budi kedua orang tuanya kecuali jika ia mendapatkan dalam keadaan berstatus budak lalu ia menebusnya kemudian memerdekakannya. Dari Qabisah telah mengabarkan kepada kami. Qala Sufyan telah mengabarkan kepada kami dari Zuhail bin Abi Saleh dari ayahnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhum bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak dapat seorang anak membalas budi kebaikan ayahnya kecuali jika mendapatkan ayahnya tertawan menjadi budak hamba sahaya, kemudian dibeli atau ditebus atau dimerdekakan, ya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Muslim dalam bab Al-Itqa 25, Abu Dawud 5137 dan An-Nasa'i dalam Al-Kubra 4896 dan Ibnu Majah 3659. Hadis ini sahih. Maknanya apa? Maknanya adalah membalas jasa kedua orang tua, yang itu sebagaimana yang tadi saya ucapkan, tidak harus dengan materi, Pak. Zaman dulu zaman ketika sahabat ini ya, nggak mungkin. Kalau sekarang kan sudah tidak ada perbudakan. Maknanya hadis ini mungkin dijadikan ibroh aja kalau zaman sekarang, ya. Kalau zaman dulu mungkin banyak perbudakan, ya kan? Sampai setiap Jumat Utsman bin Affan itu selalu memerdekakan budak, saking banyaknya budak. Setiap Jumat Utsman bin Affan, ya, dengan limpahan harta yang Allah berikan kepadanya, radhiyallahu taala anhu, ya, tiap Jumat dia memerdekakan budak. Mana budak yang belum dimerdekakan? Sini, saya merdekakan. Zaman dulu banyak budak. Adapun zaman sekarang tidak ada. Kan tapi hadis ini dijadikan ibroh. Mana ibroh? Pelajaran, ya, dijadikan pelajaran. Sudah azan. Baik, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Tafadhal. Azan mungkin. Lalu kita sambung lagi. Silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
Kita lanjutkan. Jadi itu Pak, ya zaman dulu itu masih banyak perbudakan, ya sampai-sampai Utsman radhiyallahu taala anhu ketika tiap hari Jumat dia selalu memerdekakan budak, ya. Karena dari itu jangan sampai lah ya zaman sekarang ini ada perbudakan, karena perbudakan itu hanya berlaku pada zaman dulu, ya. Sekarang itu sudah nggak ada. Faidah yang bisa kita dapatkan dari hadis hari ini, ya, yang pertama adalah kita senantiasa untuk bersikap lemah lembut kepada orang tua kita, baik orang tua kita itu masih muda mungkin, atau yang sudah tua renta, atau mungkin bahkan dari kitanya yang mungkin kitanya terlalu pintar mungkin, ya, sekolah kita sudah setinggi apapun lah, ya, jangan sampai kita melebihi omongan orang tua kita. Jangan sampai kita meninggikan suara kita di depan orang tua kita, ya. Bahwasanya pernah ada suatu kisah Pak, ya, unik, kisah yang unik dari sahabat Sabit ibnu Qais, ya. Dia ini emang diciptakan suaranya itu gede, suaranya itu lantang, keras. Maknanya kita bisik-bisik di sini, ya, di sana tuh kedengeran, ya. Bukan emang dia teriak, bukan, tapi karena apa? Karena emang dia suaranya kenceng, gitu loh, ya. Gitu. Suatu ketika ayat dalam surat la ya ayyuhan nas la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Janganlah kalian angkat suara kalian di atas suara nabi. Gitu. Nah, Sabit ibnu Qais suaranya besar dan dia tidak ada niatan untuk melebihi suaranya Rasul. Ketika ayat tersebut turun, beliau nangis pulang ke rumahnya sambil nangis-nangis terseduh-seduh. Mana dia sambil teriak, "Aku penghuni neraka, aku penghuni neraka. Sesungguhnya aku penghuni neraka. Habitat a'mali, hancur lebur amalanku." Gitu kan, dalam ayat tersebut artinya seperti itu. Nah, suatu ketika Rasulullah SAW mencari Sabit ibnu Qais. Kemana Sabit? Ya, salah seorang sahabat ada yang mengatakan dia pulang, ya Rasul, nangis sambil nangis pulang ke rumahnya, ya kan? Coba cari tahu kenapa dia menangis, ya. Kata para sahabat menanyakan kepada Sabit ibnu Qais, "Ya Sabit, lima tabkian? Kenapa kau menangis?" Ya kan? "Hancur amalku." Kenapa? Karena aku telah tinggi suaranya dari Rasul, ya. Maka disampaikanlah kabar ini kepada Rasul. Apa kata Rasul? Wa huwa min ahlil jannah. Justru dia penduduk surga. Gitu. Maknanya apa? Maknanya adalah jadi tinggi suara itu bukan karena niat, gitu loh. Karena emang dari sananya seperti itu. Gitu. Sabit ibnu Qais, ya. Dia yang memang benar-benar dijamin surga oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tahu kita masuk surga atau enggak? Siapa yang tahu sahabat ini masuk surga atau enggak? Kecuali kabar gaib. Rasul tahu dari mana kalau bukan dari Allah langsung yang mengatakan, ya kan? Apakah Rasul sok tahu? Wah, nih kayaknya surga nih. Ini amalnya banyak nih, surga nih. Gitu kan? Enggak. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Sungguhnya Rasul itu bicara bukan dari hawa nafsunya. Ya. In huwa illa wahyu yuha. Tapi dia berkata, ya, melalui wahyu yang diwahyukan kepadanya. Gitu. Ya. Dan faedah selanjutnya mungkin yang kita bisa ambil adalah waqfid lahuma janahal dhulli minar rahmah, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua ini orang tua, ya, dengan penuh kesayangan, ya. Merendah kita serendah-rendahnya, bagaikan apa? Bagaikan anak bebek, Pak. Pik, ya. Pik, ya, yang di bawah naungan induknya, ya. Kita itu selalu pasti bergantung kepada orang tua kita. Setua apapun kita, ya, sebanyak apapun anak kita nantinya, ya, kita selalu pasti, Pak. Saya berani jamin pasti selalu bergantung kepada orang tua kita. Gitu, ya. Maka sangat disayangkan betapa banyak orang yang bilang bahwasanya aku sudah nggak
butuh orang tua kita. Aku sudah nggak butuh orang tua lagi karena aku sudah besar gitu. Mama apa sih mau kasih tahu aku terus, aku udah gede mah. Banyak yang bilang begitu, banyak ya kan. Sejatinya mereka adalah orang-orang yang merugi ya kan, seperti itu. Dibukakan pintu surga dua, ayah dan ibu. Lantas engkau mau sia-siakan pintu surga tersebut atau justru engkau manfaatkan selagi mereka hidup. Adapun ketika salah satu dari mereka atau kedua-duanya sudah meninggal, barulah kita mendoakannya ya, barulah mereka menyesal berbicara seperti itu ya, menghardik kedua orang tuanya, membuat orang tuanya kecewa dengan ucapannya. Baik. Cukup mungkin. Kalau kalian ada wastaghfirullah li wa lakum, mungkin ada yang mau ditanyakan, tafadhol. Berapa menit kita kasih waktunya? 5 menit mungkin ya. Baru kita siapa dulu nih? Silakan Abu Fawas. Ya, Abu Fawas, bener ya? Tip. Orang tua memerintahkan apa yang dilarang oleh Allah. Terus? Tapi dan kita menjalankannya, kami menjalankannya, tapi ada sedikit kurang nyaman. Apa yang kita lakukan? Sudah belum? Sudah dilakukan. Ya udah. Apa? Langsung. Terus apa? Salahnya di mana? Masalahnya pantas atau enggak pantas ketika kita mengatakan tadi kami menjalankannya tapi kitanya tidak kurang nyaman. Mananya gini, perintah tersebut dilakukannya pada saat itu atau sampai saat ini? Pada saat itu langsung. Pada saat itu, sekarang sudah enggak kan? Tidak. Nah, berarti kita analogikan bagaikan misalnya ya misalnya siapa namanya? Misalnya Yusuf, tolong belikin gula. Gitu. Tapi kan kita nggak mau tuh, ya kan? Pada saat itu kan, gitu kan? Kecuali beda lagi dengan misalnya kamu beli rumah di situ aja deh, gitu. Sampai sekarang kita menyesal sama orang tua kita. Itu berarti penyesalannya berlanjut sampai saat ini. Kan tapi kalau misalnya disuruhnya pada saat itu, penyesalannya sudah saat itu doang. Begitu kan? Mungkin contohnya kalau tiap bulan saya biasanya memberikan ibu saya angkot. Iya. Biasanya saya yang ngasih. Tapi kalau pas bulan pas mau beli pada saudara kandung, ibu saya pengennya ngasihnya sama saudara kandung. Nah kita menjalaninya agak kurang nyaman. Gimana? Sebagaimana yang tadi saya katakan ya, wabil walidaini ihsana, ya kan? Jangan sampai kita berbakti kedua orang tua kita itu ketika di depan orang banyak, nggak hanya di situ doang gitu loh. Maksudnya diem aja. Maksudnya gitu. Menjalaninya karena perintah orang tua. Rasa nyaman kan kayak gimana gitu di depan saudara. Solusinya mungkin katakan kepada orang tua secara baik, ya. Bahwasanya kita nggak nyaman dengan hal demikian. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala melayinkan melunakkan hati orang tua kita. Begitu mungkin Pak solusi dari saya ya. Jangan sampai dengan demikian kita nggak mau lagi nurut sama orang tua kita. Nggak mau mama mau begitu gitu. Jangan sampai kayak begitu ya. Tetap kita lakukan tapi dengan tahu kan adab menasehati ya. Ada penasehati Pak ya. Kita berbicara diam-diam, makanya berbicara berdua aja. Kita sebagai anak ini pasti orang tua mengertilah ya. Orang tua mengerti dengan keadaan anak. Orang tua tahu kayaknya anakku sedang tidak baik-baik aja nih. Apa yang sedang kau rasakan Ananda? Ya kan? Coba sampaikan kepada mama. Barulah kita cerita. Ya, boleh kita mengeluh dengan kehidupan yang kita jalani. Boleh. Ya kan? Gitu. Itu justru adalah salah satu bentuk berbakti kita.
ya. Wa shahibhuma fid dunya ma'rufa, itu jadikan orang tua kita itu teman berbicara, ya, teman curhat kita. Baik. Baik. Wallahu taala alam bisawab. Dibicara orang tua ya. Iya. Karena itu harus pas bulan ada harus ditanya setiap kali ada saudara, jadi ngasihnya nanti. Iya, benar. Boleh Pak begitu Pak. Kayak ada saudara. Iya. Tep. Tanyaan siapa lagi? Abu Danis. Tafadhal Abu Danis. Danis. Salam. Yang pertama, ketika tadi kan kita dilarang untuk mengangkat atau kepada orang tua. Namun bila ketika kita dimintai tolong, mungkin kata-kata itu tidak terucap, tapi terbesit di dalam hati gitu. Dan misalnya tadi dimintai tolong apa gitu, tidak terucap, tapi dalam hati kita apa sih ini gitu. Mama atau ayah kok sebelum nyuruh pada kita lagi apa? Iya. Apakah hal itu sudah termasuk berkata pada orang tua? Lalu yang kedua, ibadah-ibadah apa saja contohnya barangkali yang ketika berbenturan dengan kewajiban kita untuk berbakti kepada orang tua, ini yang didahulukan antara ibadah kita kepada Allah dan ibadah kita tadi untuk berbakti kepada orang tua. Tapi yang pertama atau ya. Itu sebenarnya kalau misalnya umpama orang tua menyuruh kita ya kan, misalnya siapa namanya Mas Dwiki gitu kan, tolong nih mandiin adiknya, dilakuin ya kan, cuman apa dongkol, jengkel nggak? Jengkel, termasuk termasuk ya, termasuk meskipun dia nggak lakukan, nah itu termasuk tuh, ataupun senyum ya tapi dalam hatinya jengkel. Nah, itu termasuk, ya kan? Ya. Allahu a'lamu ma fis sudur. Allah mengetahui apapun yang ada di dalam dadamu. Ya, gitu. Sebisa mungkin kita melakukan itu dengan ikhlas. Bisa nggak kita menolak perintah orang tua kita? Bisa. Dengan cara apa? Dengan cara yang tadi, dengan cara yang baik. Sebenarnya saya mau misalnya gitu kan memandikan adik saya, umpama seperti itu kan. Akan tetapi ini kerjaan lagi banyak gitu. Kalau misalnya ini selesai, kerjaan sudah selesai, baru saya mandikan adik saya, boleh nggak mah? Boleh. Ridho, dua-duanya ridho, alhamdulillah. Ya, orang tua ridho. Kalau misalnya kita menomorduakan perintahnya, ridho, alhamdulillah ridho. Kalau misalnya orang tua tidak mempermasalahkannya dalam hal tersebut. Ya. Adapun yang kedua tadi ibadah apa? Ibadah kita kepada Allah dan ibadah kita untuk berbakti kepada orang tua. Ini mana yang kita dahulukan? Ati Allah wa atiur Rasul. Ya, taati Allah dan taati Rasul. Ya. Taat Allah dan Rasul itu mutlak, Pak. Ya. Taat perintah suami, orang tua, pemerintah, ya, suami, orang tua itu muqayyad, terikat. Ya, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan ya kepada siapa? Pada la ta'ata li makhluqin. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah. Seumpama kita sedang sholat wajib, bolehkah kita batalkan sholat kita? Boleh nggak? Tidak. Ya. Ketika kita sedang sholat sunnah, boleh nggak kita batalkan? Boleh. Alhamdulillah sudah pada pinter orang-orang Sabrina nih ya. Ya. Seperti itu coba. Mana amalan yang wajib kita kerjakan, mana amalan yang sunnah, dan mana amalan yang mustahab. Ya. Mananya adalah mubah. Mubah tuh contohnya apa? Mustahab tuh contohnya apa? Kayak misalnya kita lagi nggak ngapa-ngapain, lagi makan wajib atau sunnah atau mustahab? Boleh nggak? Boleh, makan mah boleh. Ya, lagi makan ya kan. Tahu ya, misalnya Mas Dwiki tolong itu masukin motor bentar, masukin lah. Mana perintah wajib makan apa wajib perintah orang tua? Perintah orang tua. Ya, beda lagi kalau kita kita lagi sholat ya kan, atau misalnya sedang ya apapun hal-hal yang sifatnya wajib, ibadah wajib, atau ritual yang sifatnya
wajib. Ya, wallahu taala a'lam. Ada lagi? Mungkin satu lagi. Silakan. Tadi kan disebutkan sebagai suami prioritasnya itu kan dari mulai Allah, Rasul, kemudian orang tua ya, baru setelahnya istri dan seterusnya. Iya. Jadi kasusnya misalnya kita dapat gaji bulanan itu pertama kita kasih orang tua dulu dibandingkan dengan istri. Bagaimana misalnya kita jalan itu tapi ternyata nafkah terhadap anak istri kita tidak cukup gitu kan? Apakah itu berdosa kan sebagai seorang suami atau suami? Tip. Kita mengedepankan kedua orang tua kita sehingga anak kita atau istri kita tidak cukup, maknanya gitu. Ya. Ada mungkin di sini yang pernah mengalami? Ada mungkin? Ada. Banyak Pak yang mengalami seperti itu. Ya. Banyak yang mengalami seperti itu. Maknanya sekarang emang sih ya, Ustadz sih ngomong gampang, ngomong begini nggak ngelakuin sih. Gitu, ya kan? Coba saat lakuin, nah bakalan kurang pasti. Ya, betul. Ya kan? Tapi ingat janji Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Apa dalam hadis? Man arada ayyubsata lahu fi rizqihi wa an yunsa'alahu fi atharih falyasil rahim. Barang siapa yang ingin ya dilapangkan rizkinya, wa yunsa'alahu fi atharih, dan dipanjangkan umurnya, falyasil rahim, maka dia hendaknya menyambungkan silaturahmi. Maksud silaturahmi apa sini? Adalah orang tua kita, satu rahim, satu darah. Maksudnya kita menyambung kepada orang tua kita, gitu loh. Jangan takut miskin ketika kita ingin berbakti kepada orang tua kita. Ya, dulu para sahabat Pak, ya, dia tidak pernah takut kehilangan hartanya demi membela agama Allah. Lihat Abu Bakar, lihat Utsman, ya, dia rela menyumbangkan seluruh hartanya demi apa? Demi berperang di jalan Allah, ya kan? Demi tersebarnya agama yang mulia ini. Maka saran saya, ya, hitung-hitung lagi lah, ya. Emang benar sih enggak? Emang benar, kita realistis saja hidup ya Pak ya. Gitu kan. Kurang jelas kurang. Kan tapi ingat janji, ya. Ingat janji Rasul tadi. Man arada ayyub satalahu fi rizqihi wa an yunsa'alahu fi atharih falyasil rahim. Hendaklah dia menyambung silaturahmi. Silaturahmi itu siapa aja? Yang wajib kita silaturahmi itu siapa sih? Keluarga, karib, kerabat. Teman wajib nggak? Nggak. Teman nggak wajib Pak. Yang ada hubungan darah sama kita. Ayah kita, orang tua kita jelas ya. Kakak kita, adik kita, saudara-saudara dari ayah, saudara-saudara dari ibu. Itu yang dimaksud dari silaturahim atau silaturahmi. Baik, dan saya terakhir, jangan takut miskin. Jangan takut kesempitan rizki ketika kita ingin berbakti kepada orang tua. Ya. Baik. Sudah cukup ya? Salat ya? Baik, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang pantas ya. Sungguhnya kebenaran hanya datang dari Allah dan kesalahan hanya dari saya dan dari syaitan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.